واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Terbuka, tercium sedap si ikan beda. Tak kusangka, tak kuduga di tanah Belawan kita berjumpa. Digulung benang, digulung tali, dibawa orang ke negeri Sunggal. Macam mana tak senang di dalam hati menatap langsung ke babi Haikal. Masuk hutan berburu kera, jangan ditembak burung kasuari. Kehadiran saya diterima mesra, maka balasannya secangkir kopi yang menanti. Karena dikala pagi seorang papan ditarik papan, jangankan hanya secangkir kopi, susu sebaskom kami siapkan. Kalau mati masuk keranda, lalu dibusuk masuk kuburan. Kalau kulihat isi hati Anda, jangan-jangan aspara gombal yang kelihatan. Malam tawe. Gigi tumbuh pohon kelapa. Dibawa orang mandi berdimbar. Baru ini kita berjumpa, hati kami sangat gemetar. Paling enak si buah korma, buahnya matang tolong petikin. Kalau kita udah selesai bicara, sekarang waktunya saya buktiin. Tangkap seekor sialan patin di bawah orang sampai ke hilir. Kita dengarkan babi buk sambut gem. Allahu Akbar. Setelah ditutur sama takbir, matilah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang hati, senangnya saat melewati tanah Belawan, tanah Melayu yang hampir hilang, berganti dengan tanah Batak yang diklaim secara sepihak. Bagi kami orang di Jakarta dan di Jawa, Medan identik dengan Batak. Siapa yang rancang ini? Siapa yang desainkan ini semua? Bukan maksud menghina Batak, karena Batak adalah Yong Batak sangat besar jasanya dalam mengusir penjajah Belanda. Yong Batak, Yong Aceh, Yong Sumatera, Yong Jawa, Yong Celebes, Yong Arab, semua berkumpul bersatu pada tanggal 28 bulan Oktober
tahun 1928. Kakek-kakek kami pun hadir di sana, dan kakek-kakek kami ikut bersumpah tidak ada lagi kesubuhan yang model begitu. Kakek-kakek kita semua bersumpah, kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah selesai, sudah. Sejak hari itu, sejak detik itu, selesai sudah. Rupanya ini yang membuat bangsa kita masih ada, masih kuat, masih eksis. Namun hari ini kita saksikan seolah-olah yang berhak di negara ini hanya pendukung Jokowi. Seolah-olah kaum kampret menjadi terpinggirkan. Tiba-tiba ada yang mengkotak-kotakkan cebong kampret. Cebong kampret cebong kampret hilang, muncul lagi kadrun. Apa-apaan ini? Sampai kapan kita diadu domba? 1511 Ferenit on the City Company telah merancang perpecahan di negara ini. Mereka datang untuk pecah belah kita, dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Mereka ngacak-ngacak persatuan kita. Raja yang ini dikasih upeti, raja yang ini dibela, ini suruh berantem sama ini. Divide et impera dijalankan. Mereka telah putus asa pada tahun 1928. Dibawa terus, digajak terus, dipersatukan terus oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama'nya, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, oleh Syekh As-Surkati dengan Al-Irsyad Al-Islamiyahnya, dengan Matlaul Anwar, dengan Persis, semua dirancang, maka jadilah sebuah kekuatan Islam yang dahsyat. Kekuatan Islam ini berhasil menyadarkan rakyat Indonesia yang sedang berada dalam belenggu penjajahan asing. Kemudian daripada itu, berhasillah kemudian atas berkat rahmat Allah, Jepang datang dan mengusir Belanda, sehingga kita hanya mengeluarkan sedikit energi untuk mengeluarkan Belanda yang telah berkaki tangan selama 300 tahun lebih di bumi pertiwi. Ternyata Jepang bukan membantu, tapi lebih sadis daripada Belanda. Ibarat kata, masuk mulut harimau, terlepas mulut harimau, masuk mulut buaya. Atas berkat rahmat Allah pula, Jepang dibombardir oleh Amerika. Hiroshima, Nagasaki rata dengan bumi. Kesempatan ini diambil oleh para tokoh yang meminta Bung Karno segera merdekakan bangsa ini. Sampai terjadi konflik, sampai Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok. Keraguan Bung Karno itu menjadi yakin ketika beliau mendatangi gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Dengan semangat gurunya, dengan semangat dan doa para habaib, dikibarkanlah merah putih di jalan proklamasi dulu Pegangsaan 56 milik seorang keturunan Arab yang bernama keluarga Martab. Kemudian kita selalu menggaungkan kalimat takbir Allahu Akbar untuk menggelorakan kemerdekaan itu. Kalimat takbir kita kumandangkan
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, khutbah Jumatnya pada hari Jumat itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Beliau mengatakan, hari ini kita sudah punya negara sendiri. Hari ini kita sudah merdeka. Warna kita adalah merah dan putih. Habib Ali perintahkan semua masyarakat di Jakarta pada waktu itu, kibarkan warna bendera merah sama putih. Pada waktu itu televisi pun belum ada, hanya ada radio, apalagi handphone. Kemudian disebar luaskan sampai ke Cililitan dan Cawang oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian menggelora di seluruh Jakarta. Di Jembatan 3 ada Guru Mansur, di Gondang Dia ada Guru Khalid, di Bekasi ada Kiai Haji Ali. Kiai Haji Nur Ali rahimahullah ta'ala. Kemudian menggema di seluruh Jakarta. Di Bidara Cina ada Habib Jindan. Di Gajah Mada ada Habib Muhammad yang miskin, saking ingin memerdekakannya, saking ingin beradilnya, punya warna merah dan putih, didedel, dijahit menjadi bendera merah sama putih, dikibarkan di seluruh tanah Betawi, yang sekarang tanah Betawi sudah menjadi tanah Tionghoa. Demikian pula di Melayu ini, beredar terus dan berkibar terus warna bendera merah sama putih. Akhirnya seluruh pelosok negeri mengakui, dan Jepang pun tak bisa berkutik lagi, angkat kaki. 18 Agustus 45 disusunlah bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebelumnya yang terlewat dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di bulan September dan Oktober mereka nggak ikhlas. Inggris kembali datang bersama dengan pasukan sekutu yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bung Karno bingung. Bung Karno tak tahu berbuat apa karena Indonesia belum bisa apa-apa. Bung Karno lari ke Situbondo menemui ulama besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa. Mereka ini sudah datang. Mereka dalam perjalanan dengan surat kawatnya. Apa yang mesti kami lakukan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruh Bung Karno pulang, dan kemudian rapatlah semuanya. Keluarlah resolusi jihad tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945. Satu, orang yang mati dalam membela dan mempertahankan negara ini mati syahid. Dua, kewajiban bagi setiap insan untuk membela negara. Tiga, para pengkhianat itu musuh-musuh negara. Siapa mereka? Mereka kaki tangan para penjajah. Mereka yang selalu menghasut untuk memecah belah
adalah persatuan kita. Rupanya Belanda pun tidak tinggal diam. Mulai bulan November sampai 29 Desember 1949 diganggu kita. Dibayarin itu para kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Melayu, ada kerajaan Ternate dan Tidore. Dipecah belah semua oleh Belanda. Maka berdasarkan konferensi meja bundar, tidak ada lagi negara kesatuan, yang ada Republik Indonesia Serikat. Tanggal 3 bulan Maret tahun 1950, yang sebelumnya Bapak Muhammad Nasir ditunjuk sebagai menteri, ditolak karena Bapak Muhammad Nasir lagi fokus mengunjungi semua kerajaan-kerajaan itu untuk dijahit kembali dengan mosi integralnya agar tercipta kedamaian, agar para raja itu jangan serahkan kepada Belanda, jangan serahkan kepada Jepang, jangan serahkan kepada Portugis, jangan serahkan tanahmu kepada Inggris. Tanahmu adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hibahkan seluruh tanahmu, hibahkan tumpah darahmu untuk menyatukan dalam wujud bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini kita melihat tanah-tanah itu telah berpindah. Tanah-tanah itu telah dikuasai oleh suku dan etnis tertentu. Sementara kita tak bisa apa-apa berbuat karena semuanya sudah luar biasa. Maka saat ini apa yang harus kita perbuat? Saudaraku sekalian, insya Allah hari ini akan kita bahas. Tadi belum ceramah, masih pembukaan. Takbir! Masya Allah, kita guru Kiai. Nah itu harusnya yang batalkan itu MC. Baru MC persilakan saya. Lalu kenapa keadaan seperti ini sekarang? Maka mari kita dengarkan ceramah dari Bapak Haikal dari Jakarta. Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha
khabirun bima ta'malun. Ini apa? Ini apa? Ini namanya kopi 21 bertahan. Oh, kopi 21. 212 212. Kalau ini kopi apa? Sangat. Sangat. Ini kopi Arabica. Pilih namanya. Dan tuh satu dua orang itu. Yang mana pula ini? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Santai saja Pak. Kalau ngaji serius pulang demo kau nanti. Santai saja. Yang akan saya bina bukan terbakar tapi terbina. Kalau terbakar disiram padam, kalau terbina tidak akan pernah bisa terbelam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah memang karakter kita gampang diadu domba? Apakah memang sudah karakter kita begitu mudahnya perang antar saudara? Apakah sudah karakter kita begitu mudahnya kita membenci rekan seiring dan teman sejalan? Hadirin, suatu ketika saya hadir di Jakarta di sebuah masjid. Ketika saya hadir di sebuah masjid, rupanya saya menggantikan seseorang. Dan kebetulan saya lagi lewat, pengurusnya kenal dengan saya. Dan saya didaulat, Ustaz aja. Saya bilang, antum tahu ketika saya duduk, tiba-tiba lebih daripada separuh semua orang itu berdiri menghadap belakang, ibaratnya kita patatin kita jalan keluar. Saya katakan, hei! Apa yang kau lakukan ini? Saya bilang, tutup pintunya, jangan kasih keluar, dan dengarkan sebentar. Saya katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika sedang duduk bersama para sahabat. Di bawah ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Lewat seorang Yahudi yang sudah mati, digotong itu Yahudi. Ya, Yahudi digotong. Ini bangke dan Yahudi lagi digotong. Tiba-tiba Rasulullah bangun dari duduknya, berdiri. Beliau diam, menghormati Yahudi yang mati itu sampai lewat. Di bawah Umar bin Khattab berkata, ya Rasul, dia Yahudi. Apa kata Rasulullah? Hei Umar, dia anak Adam. Saya katakan kepada Yahudi yang memusuhi Nabi dan udah mati masih dihormati. Saya duduk di sini. Saya bukan Yahudi. Quran kita masih Quran yang sama. Kiblat kita masih kiblat yang sama. Nabi kita masih Nabi yang sama. Allah kita masih Allah yang sama. Allah yang membantu Nabi Ibrahim. Allah yang sekarang. Allah kita semua. Apa kau katakan demikian? Inilah fenomena yang terjadi. Kalau tidak sekelompok, haram untuk duduk bersama. Kalau tidak seiring sejalan, jadi musuhan begitu. Lihat kondisi sekarang, saudara. Buka mata lebar-lebar. Polisi kau katakan werek coklat, TNI kau katakan musuh, pemerintah kau katakan togut, beda pendapat kau katakan bid'ah, dan seterusnya. Betapa mudahnya kalimat itu keluar dari mulut kita sekarang. Saudaraku sekalian, kita lagi dipecah belah, kita lagi diadu domba. Umat Islam itu kekuatan terbesar hari ini sedang diadu dengan organisasi dan umat Islam yang lain.
Saya tak perlu panjang kata, pasti antum memahami apa yang saya maksud. Betul? Polisi sahabat kita kok tiba-tiba jadi musuh dengan beberapa orang tertentu. TNI sahabat kita semua kok tiba-tiba jadi bermusuhan dengan beberapa tertentu. Siapa yang bermain ini? Siapa yang sedang adu domba ini? Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya tadi membawa pengantar tentang perjuangan, betapa kompaknya pada waktu itu. Jangan jauh-jauh deh. Ini kopi 212. Di 212 aja kita masih kompak, betul? Satu panggung ada NU di situ, ada Muhammadiyah di situ, ada Persis di situ, ada Matlaul Anwar di situ, ada Al-Islam Al-Islamiyah di situ. Didukung, disokong, disupport oleh Polri pada waktu itu. Kapolrinya Bapak Tito Karnavian. Didukung, disupport oleh Panglima pada waktu itu. Panglimanya Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Disupport, didukung oleh pemerintah pada waktu itu. Menko Polhukamnya Jenderal Wiranto. Didukung dan hadir pula Presiden pada zaman itu. Kita bisa kompak satu panggung, dan di satu panggung itu ada Habib Muhammad Rizik Syihab. Lihat sekarang apa yang telah terjadi pada bangsa ini. Siapa yang ngotak-ngatik kita seperti ini? Pilpres telah lewat, cebong kampret masih tersisa. Cebong kampret hilang, kodrat kadrun yang tersisa. Kodrat kadrun hilang, Tuhanmu dan Tuhanku, Allahmu dan Allahku, yang kuat dan yang membela. Kurang ajar. Ini manusia-manusia yang selalu menebar perpecahan di bumi pertiwi. Ini manusia-manusia yang selalu mengadu domba antara kita sesama anak bangsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai kapan kita terbuka lebar mata kita bahwa kita satu saudara? Saya telah menyiapkan satu materi untuk antum semua. Materi itu sejak zaman Rasulullah SAW wafat, beliau langsung meminta kepada seluruh sahabat-sahabatnya keluar, khuruj fi sabilillah. Ada yang menggunakan metode 1 bulan 3 hari, namanya Jamiatul Tabligh. Saudara-saudara kita yang kita berhutang semua kepada mereka yang begitu dahsyatnya. Oh sebentar, peristiwa yang tadi belum lanjut sampai jamaah tabligh. Akhirnya mereka sebagian duduk, lalu menyalami saya dan minta maaf. Saya bilang, ini kalian ini ngaji fikih sebelum ada, ngaji sunnah sebelum akhlak. Tadinya begini, akhlak dan adab itu di atas, saudara, di atas. Ini kalau orang nggak belum nyantri atau belum madrasah atau ngajinya lengkap-lengkap begini, beda sedikit, togut, sesat, bid'ah, zalim. Beda sedikit, neraka, nggak boleh, sesat, neraka. Pusing bu, ini kan gue suruh buat kopi, gue sendiri orang. Buka mata, wake up, bangun. Mereka adalah pemecah belah umat. Beda sedikit, sesat, nggak boleh. Sebagian sadar, duduk dan bersalaman dengan saya dan memeluk dan minta maaf. Sebagian lagi udah bebal, keluar dan menggunakan sumpah serapah. Haram bagi saya duduk bersama Ustaz Haikal. Kurang ajar. Oh, begini ceritanya, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Walaupun pada hakikatnya masih ada. Dibuat buku yang menyatakan tadi Jamiah Tabligh sesat, Maulid sesat, tahlil sesat. Seolah-olah dia yang pegang kunci surga. Apa sudah diangkat dia jadi panitia surga? Berbeda kunut saja. Mungkin di sini tidak masalah, tapi di Jakarta masih ada yang masalah. Al-Kisah ketika Bung Karno memenjarakan Buya Hamka
ulama Nusantara sampai Aceh, sampai Papua, sampai Malaya, sampai Malaka, sampai Singapura, sampai Brunei Darussalam dipenjara oleh Bung Karno tanpa sebab musabab, tanpa pengadilan. Bung Karno turun, Pak Harto membebaskannya dan menghadiahkannya berangkat haji. Buya Hamka berangkat haji dalam sebuah kapal. Dia diangkat sebagai Amirul Haji. Berangkatlah kapal laut. Di tengah jalan azan subuh berkumandang. Karena Buya Hamka adalah Amirul Haji, maka otomatis Buya Hamka sebagai imam. Salat subuh berkumandang, as-salatu khairun minan naum. Semua orang berkumpul di dek dan salat berjamaah. Kita tahu Buya Hamka adalah Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah lebih mengutamakan tidak pakai kunut. Imamlah Buya Hamka pada rakaat kedua. Ketika Buya Hamka mengucap Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba Buya Hamka mengangkat kedua tangannya seraya berucap, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, sampai selesai. Masyarakat di belakang geger. Ketika subuh selesai, murid-murid Buya Hamka bertanya, Buya, kami sudah sholat sekian tahun di belakang Buya. Buya tak pernah baca kunut, tapi kenapa sekarang Buya pakai kunut? Dijawab dengan singkat oleh Buya Hamka, karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid. Pada waktu itu ikut di kapal. Beliau adalah ketua PBNU zaman itu. Allahu Akbar. Betapa akurnya, betapa kompaknya, betapa tidak mau asal-usulkan perbedaan yang buruk ini, saudara. Buya Hamka menghormati luar biasa. Saya pernah ikut ngaji dengan Buya Hamka di Jakarta. Ketika ngaji, Buya Hamka berkata, siapa yang tahu orang yang masih hidup 100 tahun atau 200 tahun? Tak ada yang jawab. Siapa yang tahu? Ada loh orang hidup 300 tahun. Kami mengatakan Buya bercanda. Kata Buya tidak bercanda. Masih ada orang yang hidup bahkan 400 tahun. Siapa Buya? Apa kata Buya Hamka? Mulai diurut-urut. Jenderal Sudirman, Teguh Umar, Sisingamangaraja. Mereka seolah-olah masih hidup karena kita terus sebut namanya. Belum lagi Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Belum lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, dan belum lagi baginda Nabi kita Muhammad. Kembali ke pahlawan. Mereka sudah wafat, tapi kita terus sebut namanya. Sekarang saya tambahkan, tapi ada seorang yang masih hidup, tapi kita tak mau sebut namanya. Jijik sebut namanya, padahal masih hidup. Ada? Sebab apa begini? Buya Hamka menutup dengan syair indahnya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budinan baik dikenang jua. Karena budinan baik itu, saudara, walaupun dia sudah meninggal, terus disebut. Sepulangnya dari tanah haram, Buya Hamka terserang sakit, dan Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, didaulat jadi imam. Akhirnya ketika azan subuh berkumandang, as-salatu khairun minan naum dikumandangkan, Kiai Haji Idam Khalid disuruh menjadi imam. Dan imamlah Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU yang kita tahu, karena saya juga NU, saya selalu menggunakan kunut tiap subuh. Bahkan saya pakai sujud sahwi ya kalau lupa. Demikian pula rata-rata sahabat-sahabat kita yang dari NU. Kiai Haji Idam Khalid sholat, ketika Sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, Kiai Haji Idam Khalid tidak pakai kunut, langsung sujud. Santri-santrinya berkata subhanallah, tak digubris, tetap sampai mungkin sujud sahwi. Dan setelah fil alamina innaka hamidun majid,
tidak sujud sahwi, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Santri-santrinya protes, Kiai, udah berapa tahun kami sholat subuh di belakang Kiai, dan Kiai selalu mengajarkan kunut, bahkan Kiai minta ajarkan sujud sahwi kalau kami terlupa. Kenapa sekarang Kiai langsung sujud tanpa sujud sahwi pula? Apa jawaban Kiai Haji Idham Khalid? Karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Lihatlah orang pintar dan orang pintar selalu aku dan kompak. Maka kalau ada keributan antar umat Islam, dapat dipastikan yang satu adalah orang daripada terucap dari mulut saya, mending seruput kopi 212. Tapi ini belum dicoba. Jelas lebih enak. Kopi Samyan pun belum tak coba nih. Belum pernah saya satu meja ada 3 kopi begini. Apakah ini pertanda? Tanda apa, Pak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak bisa kita ke sana lagi? Saya belum mulai ceramah, ini pembukaan doang. Serius. Sekarang baru masuk isinya. Oke? Paham ya? Pertama saya cerita sejarah, kita bersatu sampai kita bisa merdeka. Kedua, kita masuk keadaan sekarang sudah mulai, tapi kita nggak bisa tengok para alim ulama zaman waktu itu. Dan sekarang bagian ketiga, inti daripada ceramah. Maka ini baru mulai ceramah, tadi pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DKM, benar baru mulai ini. Baru mulai ini. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Belawan, seluruh DKM dan jajaran pengurus-pengurus yang saya hormati. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengundang yang membuat acara ini terselenggara, yaitu yang mulia Bapak Irfan, yang tadi sudah dijamu ikan bakar khas Belawan. Yang ketiga, jazakumullah khairul jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah disematkan kepada saya tanjak ya, Tengkuluk, dan akan saya pakai terus selama ceramah di tanah Melayu ini. Yang berikutnya, jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Kapolsek Belawan ya, yang juga mungkin yang terwakili oleh Kasat Intelnya yang hadir. Sampaikan salam hormat saya kepada beliau, juga kepada Binsa dan TNI yang senantiasa mengamankan dan membuat acara ini baik dengan tertib, dan mengizinkan pula Masjid Jami' Belawan ini mengadakan tabligh. Terima kasih khusus kepada Forum Islam Bersatu yang luar biasa telah mengawal dan menjaga agar terselenggara, agar seperti Pak Irfan bilang tadi, tidak ada niat-niat orang yang jahat, hanya itu niatnya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. Wabil khusus di atas itu semua, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia Bangkit di bawah pimpinan Bapak Amir Sitompul. Amin. Yang telah mengupayakan dan menghadirkan kami ke sini. Karena tanpa upaya, tanpa usahanya, dan tentu tanpa ridho Allah, tak jumpa kita di sini. Wabil khusus selain daripada itu, terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang hadir, dan khususnya itu adalah kepada ibu-ibu yang hadir, yang walaupun tidak ada persiapan, saya yakin pasti habis ini ada makanan, pasti saya yakin.
entah nasi kebuli, ya Bu, ya, entah makanan khas Belawan lainnya, atau sesuatu yang bisa dibawa pulang, karena pulang bawa teng-tengan katanya. Dan seluruh yang saya tak sebutkan lagi satu persatu, mari kita mulai. Baru mulai ceramah ini, tadi belum. Sebelum mulai, kita tadi mendengarkan qari yang Masya Allah, merinding kita mendengarkan suaranya, terbawa arus hanyut indahnya suaranya yang membuat semakin khusyuk. Dan insya Allah Allah meridhoi dan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk hadir bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bagian terakhir ini, saya ingin membuka mata saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya sangat menggelitik dari Pak Irfan. Sampai kapan kita bisa menang? Pertanyaan itu disampaikan kepada Al-Fatih. Apa jawabannya? Tunggu. Pertanyaan itu ditanyakan pula kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa jawabannya? Tunggu. Pertanyaan itu juga ditanya kepada Umar bin Khattab ketika menaklukkan Heraklius. Apa jawabannya? Tunggu sebentar. Dan itulah pertanyaan yang disampaikan kepada keluarga Sultan Salim ketika Raja Philip sudah mulai membombardir dan membunuh orang-orang Islam di wilayahnya. Saudara sekalian, ternyata jawabannya simpel. Semua jawabannya sama. Dan itu pula yang ditanyakan kepada para sahabat Nabi ketika kocar kacir perang Uhud dikacaukan, diuber oleh pasukan kafir Quraisy, pasukan musyrik Quraisy mengejar-ngejar Nabi, membunuh Hamzah, membunuh Mus'ab bin Umair, mengejar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, membombardir pasukan Abdullah bin Zubair di Jabal Rumah. Mereka leluasa mengejar dan menyiksa umat Islam, padahal Nabi ada di tengah-tengah mereka. Itulah kejadian yang sangat mencoreng perang Uhud namanya. Lalu kenapa jawaban ini semua? Apa jawabannya yang disampaikan oleh Sultan Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? Apa yang dijawab oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengambil kembali Masjidil Aqsa? Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab ketika ditanya kok saat ini tidak mampu menaklukkan Heraklius? Apa ini saudara? Ya, ini memang siwak. Siapapun tahu. Tapi ini yang diangkat oleh Abdurrahman Auf. Ini yang diangkat oleh Zubair bin Awam. Ini yang diangkat oleh Talhah bin Ubaidillah. Ini yang diangkat oleh Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Kenapa kita lemah sambil mengacungkan siwak? Karena kita sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi. Dan tahukah sunnah Nabi tersebar dan terbesar? Sunnah Nabi yang ditinggalkan berjamaah. Kita lebih senang dengan kelompok sendiri. Kita lebih senang dengan organisasi. Kita lebih senang dengan kelompok kesukuan. Ini yang bikin umat lemah. Ini telah dipelajari oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak akan berhenti memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim.
dengan strategi mereka, dengan Facebook mereka, dengan Instagram mereka, dengan Twitter mereka, dengan TV mereka, dengan media mereka. Mereka memadamkan cahaya Allah, mereka memadamkan ulama, mereka memadamkan kiai, mereka memadamkan habib, karena mereka akan senantiasa memadamkan cahaya Allah. Lihatlah saudara kita yang beragama Kristen, tak pernah mereka mencaci maki pendetanya. Lihat yang Katolik, tak pernah mereka mengata-ngatain Bunda Maria atau Salib atau gereja atau pasturnya. Lihat yang beragama Hindu, tak pernah mereka mencela puranya atau pendeta Hindunya. Lihat yang Buddha, mereka nggak pernah memaki-maki biksunya, nggak pernah ngata-ngatain viharanya. Tapi lihat yang masih Muslim KTP itu, mereka mencela ulama, mereka mencari-cari kesalahan Habib, mereka sebarluaskan di internet, mereka jelek-jelekin pesantren, sehingga kita bingung, kamu ini siapa sebenarnya? Pengkhianat kamu dalam persatuan kita ini, saudara. Amin. Dikira kita takut menghadapi mereka. Kalau mereka telah berhasil memporak-porandakan persatuan kita, jangan takut. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Satu yang wafat demi Allah, pasti akan Allah bangkitkan lagi. Satu ulama wafat, Allah bangkitkan lagi 1000 ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan ini, saudara. Saudaraku sekalian, jangan pernah gentar menghadapi strategi yang mereka lakukan. Buat kita umat Islam cukup mudah. Saya tidak suruh turun ke jalan, saya tidak suruh melawan dengan kekerasan. Kan itu koridornya polisi dan TNI. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Yadi ini kekuasaan, bukan di tangan antum, tapi di tangan kita adalah nih, hidupkan sunnah dan selalu berjamaah. Itu yang akan mendatangkan kekuatan. Kita sebut ahlus sunnah wal jamaah. Itu dia, saudara. Kalau Umar bin Khattab tidak mampu menembus Heraklius cuman karena siwak, jadi pada waktu itu sejarahnya mereka mulai meninggalkan siwak, dan terjadilah Allah cabut rasa takut di hati musuh Islam. Sebagaimana akhirnya Umar bin Khattab menyampaikan, Islam majhulun lil muslimin. Islam itu dilemahkan pada orang Islam sendiri. Allah tak jamin Indonesia akan terus ada, tapi Allah hanya jamin Islam pasti ada. Allah tak jamin Islam terus ada di Nusantara, karena dulu ada kerajaan Tamasek, Islam seluruhnya, mana sisanya? Hanya tersisa Singapura. Kerajaan Tamaseknya pun hilang. Dulu ada kerajaan Islam Mindanao, mereka goncang dengan persatuan yang dipecah belah. Mana itu kerajaan di Mindanao? Mana? Sekarang tak ada lagi. Yang ada tinggal Filipina dan suku kecil Moro yang habis diganyang oleh Filipina. Dulu ada kerajaan Islam pesisir yang banyak, namanya kerajaan Islam Patani, Patayan, Narasiwa. Habis mereka semua sekarang karena mau diadu domba dan lebih pentingkan organisasi mereka tanpa memandang Islamnya. Sekarang Patani, Patayan, Narasiwa tidak ada lagi. Yang ada sisanya adalah kerajaan apa? Negara apa? Thailand. Di sebelah utara kita dulu ada kerajaan Islam yang sangat besar dan kuat, namanya kerajaan Islam Champa. Mana sekarang? Ulama-ulama besar lahir dari Champa, sampai datang ke Indonesia, ke Tangerang, Syekh Kuro namanya. Mana? Kerajaan Champa pun hilang, berganti dengan Kamboja. Sedikit ke barat ada kerajaan Islam yang sangat besar, langsung dari sahabat Nabi yang berdakwah di sana, Abu Kashbah sebagai pimpinan di Filipina. Kerajaan Islam itu bernama Kerajaan Rohingya dan Rohingya. Mana sekarang mereka habis dibantai, dibunuh, dan sisanya mereka dikejar sebagai bangsa terkucil. Padahal mereka adalah pemilik asli yang sekarang tinggal menjadi Myanmar dan Burma. Mau saya bacakan 54 kerajaan yang hilang? Sampai subuh kita ceramah di sini. Dulu ada kerajaan Jumpa.
770 di Aceh Besar, Raja Syahrian Shah Salman Al-Farisi. Lalu ada kerajaan Perak tahun 840 di Aceh Timur, namanya Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Lalu kerajaan Ternate Tidore di Kepulauan Maluku, namanya Maulana Aqil tahun 1081. Tahun Tamasek 1200 Singapura dengan raja pertamanya Iskandar Shah. Lalu Ternate berkembang dengan Sultan Babulah di tahun 1257. Lalu Samudra Pasai berdiri 1267 dengan Sultan Malik Al-Saleh di sana. Lalu berdiri Goa Talo 1300 di Sulawesi Selatan dengan rajanya Sultan Hasanuddin. Lalu Kutai Kertanegara 1300 di Kalimantan Timur dengan rajanya Sultan Muhammad Idris. Lalu Boni di Sulawesi Selatan dengan rajanya Sultan Sa'duddin yang merupakan Sultan Boni juga. Ada juga yang nama terkenal Arum Palaka. Lalu kerajaan Champa di Vietnam Kamboja 1360 berdiri dengan rajanya Sultan Zainal Abidin. Lalu kerajaan Malaka tahun 1405 berdiri di Malaka, Malaysia dengan Sultan Mansur Shah sebagai rajanya. Lalu 1420 berdiri Rohingya dengan nama rajanya Sulaiman Shah tahun 1420, sekarang sisa Myanmar. Lalu di Cirebon 1430 Sultan Syarif Hidayatullah yang ada di sekitar Jawa Barat tahun 1430. Lalu Demak berdiri Jawa Tengah dengan Raden Patah dan Trenggono yang sangat terkenal di tahun 1478. Lalu di Aceh 1498 ada kerajaan yang nama rajanya Sultan Ali Muhammad Shah dan Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian berdiri di Salapram, Nusa Tenggara Barat tahun 1500 dengan nama rajanya Sayyid Zulkarnain. Lalu Patani berdiri kemudian diikuti Pattaya Narasiwa yang kemudian namanya Kesultanan Patani Darul Ma'arif tahun 1512. Lalu setahun berikutnya 1515 di Filipina ada kerajaan Islam Mindanao dengan nama Sultan Syarif Muhammad dan Sultan Kudrat nama rajanya. Lalu di Martapura berdiri kerajaan Banjar 1520 yang nama raja Sultan Musta'id Billah. Lalu kemudian 1526 di Banten berdiri kerajaan Sultan Agung Tirtayasa yang namanya Banten Jawa Barat. Lalu 1568 di Surakarta kerajaan Panjang dengan nama Sultan Hadiwijaya yang kita kenal dengan Jaka Tingkir. 1586 di Mataram berdiri Yogyakarta yang awalnya Sultan Agung. Lalu Nusa Tenggara Barat 1620 Bima dengan Sultan Muhammad Salahuddin. Lalu 1632 di Sumatera Utara dengan nama Raja Sultan Mahmud Al-Qasim. Inilah kerajaan Delhi kita saat ini, saudara. 1723 di Riau berdiri Siak Sri Indrapura dengan nama Sultan Abdul Jalil sebagai rajanya. Di Palembang kemudian berdiri Palembang Darussalam dengan Sultan Muhammad Badaruddin sebagai rajanya. Lalu di Pontianak ada kemudian 1778 dengan Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri di sana. Lalu kemudian Jambi 1816 dengan Sultan Tahar sebagai rajanya. Saya bacakan sampai subuh tidak selesai. Kesimpulannya saya tidak lihat satu raja pun bernama Ching Kuantai. Saya tidak pernah mendengar raja itu bernama Lim Pok Tai. Tidak pernah dengar itu. Lah kok sekarang begini? Jangan mau dipecah belah. Tetaplah berjamaah. Umat Islam bersatu. Umat Islam yang keras. Umat Islam. Umat Islam. Umat Islam. Majelis Taklim. Majelis Taklim. Masjid Jami. Masjid Jami. Pesantren Islam. Pesantren Islam. Musola. Musola. Pengajian. Pengajian. Ulama Islam. Ulama Islam. TNI Polri. TNI Polri. Ini yang akan membuat kita berjaya. Tapi boro-boro bersatu. Kebanyakan umat Islam masih nyumbang harta untuk mereka. Sehari mereka sanggup kumpulkan secara kotor 900 miliar rupiah. Sehari 900 miliar mereka kumpulkan. Dari siapa? Dari tangan para perokok.
Umat Islam kumpulkan zakat setahun cuma dapat 3,7 triliun, termasuk lazis, basnas dan sebagainya. Mereka kumpulkan duit dari tangan para perokok cukup 4 hari 4,6 triliun, sama dengan umat Islam kumpulkan zakat 1 tahun. Ini mau menang? Mau menang? Tapi Anda masih bas. Ini mau menang? Jangan mimpi loh. Jangan menghayal loh. Sebagian orang yang mendengarkan ini, yakin saya, dia akan benci sekali merokok. Tetapi sebagian orang yang telah tertutup mata hatinya berkata, makruh ini. Tapi kau tidak percaya siapa? Percaya orang yang bikin pesantren ya? Kau sedang percaya orang yang bikin masjid musola ya? Kalau Sultan Taha masih hidup, kalau Sultan Zainal Abidin masih hidup, kalau Sultan Iskandar Shah masih hidup, kalau Sultan Babullah masih hidup, kalau Sultan Hasanuddin masih hidup, kalau Sultan Amir Hamid Al-Gadri masih hidup, kira-kira apa yang mereka katakan? Kalau tidak bersiwak saja menjadi kelemahan umat Islam, bagaimana dengan merokok? Musnahkan rokok. Rokok memang pajak untuk negara, tapi negara nggak bakal bangkrut kalau nggak merokok, karena duit-duit mereka juga nggak ditaruh di sini, saudara. Coba antum searching di Google, siapa orang terkaya nomor 1, apa bisnisnya? Coba Anda terkaya, coba Anda googling kekayaan nomor 2 di Indonesia siapa, apa bisnisnya? Mereka bangun masjid berapa? Oh ya, dia merokok, Bapak merokok karena mau support mereka membangun masjid-masjid di Indonesia ya. Iya, begitu. Dia bangun pesantren banyak begitu. Dia ciptakan hafiz-hafizah begitu. Apa yang saya sampaikan hanyalah omong kosong kalau tidak ada kesadaran kolektif 2022. Kalau umat Islam mau bangkit, Ahlus Sunnah ini simbol Pak, yang sunnah tadi semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berhenti rokok, mereka bangkrut. Janji Pak, kalau Bapak cuma main-main, Bapak semua bikin tabligh akbar sehari 5 kali, tak akan pernah bisa membangkitkan Islam. Kenapa? Karena ceramahnya bagus Pak. Oh bagus. Oh semangat. Oh semangat sih. Apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya melihat tadi sepintas Pak Amir Sitompul tadi udah lewat. Nah, berarti kode katanya Ustaz, kita harus segera berangkat ke Asahan gitu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wala minkum. Saya mau minta satu permintaan, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Ustaz, boleh nggak ini saya miliki? Boleh ini saya miliki? Boleh ya? Bungkusnya indah sekali. Indah sekali. Mengenang Ka'bah yang sudah mulai sepi ditinggalkan karena Covid. Mengenang Ka'bahku sayang yang sudah mulai para pengelolanya tertipu oleh propaganda kafir, musyrik, munafik, zalim. Bukankah Allah firmankan masuk ke Masjidil Haram Anda aman? Betul tidak? Lah kok begini keadaan, sepi, hening, belum pernah terjadi. Ya, memang kita harus jaga Covid jangan sampai menyebar lagi. Kita harus jaga, apalagi ada Omikron lagi. Entah ada ini setelah ini apa. Tapi kalau Ka'bah jangan dong. Allah yang bilang masuk ke sini aman.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari semua bersatu tanpa perkecualian. NU saudaramu, Banser saudaramu, Ansor saudaramu, Muhammadiyah saudaramu, Kokam saudaramu, Makau Anwar saudaramu, FPI saudaramu, FIB saudaramu, Al Irsyad saudaramu, semua saudaramu. Mari bersatu kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan perbedaan ini dan indah dan semuanya sunnah dan ikhtilaf juga rahmat. Kita bersatu kembali dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan mohon doa, kami di Jakarta sedang berjuang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen dan menghapus biang kerok kekuasaan, yaitu presiden threshold hanya 0%. Doakan kami perjuangan ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita gemuruhkan takbir. Takbir. Semangat kita sudah meningkat. Kalau kita susun dengan sebuah pantun. Pagi-pagi membawa bekal, pagi-pagi kita berbenah. Ingat pesan dari Babe Haikal. Kuatkan ukhuwah, amalkan sunnah. Takbir. Kami membuka untuk ikan hiu 1 meter. See you later. Kita buka 3 penanya untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. 1 orang, boleh 1 lagi. Yang lain? Ibu-ibu ada? Tidak? 2 lagi? 2 orang? Ya ini dulu, yang dulu kita persilakan. Mohon izin Pak. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kami start ini kesana dan ini. Babe ada di sini dan semangat kami untuk satu kesatuan dan persatuan Islam itu insya Allah mudah-mudahan akan kami laksanakan. Sedikit saja Ustaz. Ini agak terlupa barangkali sama Ustaz bahwa Anies Baswedan itu adalah titipan dari Bapak Baswedan. Saya lupa nama awal. Nah ini dia. Alhamdulillah. Jadi saat ini Ustaz, yang Ustaz timbulkan pada saat ini adalah satu kesatuan yang betul-betul mampu menantang nanti kita pada 2024. Mungkinkah? Ini aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak ngeri-ngeri sedap. Bau-bau politik yang kuat sampai menyebutkan nama Anies Baswedan. Takbir. Bapak yang saya hormati, hari ini untuk menuju 2024 belum azan, apalagi qomat. Jadi sekarang Bapak hanya bisa wudhu dulu, gelar karpet dulu, ya, zikir dulu. Nanti pada saatnya azan, dan setelah azan Bapak tunggu qomat dari kami. Setelah kami qomat, baru kita sholat jamaah bersama-sama. Sabar, belum waktunya. Yang penting satu, Indonesia harus satu. Dari Aceh sampai Papua harus kompak. Lupakan itu yang namanya Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Deli, Papua. Lupakan, Dayak, tidak semua. Karena kita semua di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung.
Tak ada lagi kesukuan seperti itu, yang ada sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita dari penjajah baru yang itu asing-asing. Iya. Ada hadiah khusus. Masya Allah. Ini parfum Bless, parfum terbaik. Halalan thayyiban, mubarakan, enakan, gratisan, banyakan. Laju di bawah orang sampai selemah. Mari semua kita bersatu, kita tunggu titah ulama. Ada lagi pertanyaan? Oh, cek parfum. Boleh. Oh, berjol. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Babi Haikal. Perkenalkan, nama saya Julom Effendi, kebetulan sekretaris BKM Masjid Jami, Sekretaris Haji Irfan. Sedikit yang mau ditanyakan di medsos seringkali kita lihat ya, bahkan viral yang kita katakan buzzer ya. Nah ini terkadang yang menyudutkan Islam gitu, menyudutkan tokoh-tokoh agama kita, ulama kita. Nah, bagaimana? Memang biadab mereka, Pak, keparat. Nah, bagaimana sikap kita untuk terhadap mereka? Terkadang naik darah tinggi gitu. Kemudian yang satu lagi seringkali di kalangan versi sebelah menyatakan Islam radikal. Radikalnya apa gitu? Maksudnya versi mereka kok bisa kita dibilang radikal gitu. Sehingga orang mau beragama Islam, menampilkan Islam ini sampai takut gitu. Sekarang yang diangkat malah tabu impak gitu. Enggak alam lah maksudnya, enggak tahu gitu. Mungkin itu yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lain, tidak bukan, Pak, melawannya dengan uhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan. Lawan dengan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Lawan dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lawan dengan salamatul insan fi hifzil lisan, karena mereka punya alat untuk itu semua. Dan kalau kita melawan, kita yang ditahan, mereka tidak. Karena itu lawan dengan akhlak karimah. Tampilkan sebaik-baik akhlak. Pak, Rasulullah kalau mau melawan mereka, habis Pak mereka, Pak. Langsung digulung. Tinggal angkat tangan, ya Allah, binasakan. Beres, Pak. Dan malaikat udah minta. Udah sampaikan firman Allah untuk Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau minta, Nabi, Tuhanmu meridhoi. Ayo minta. Gulung mereka, sikat mereka, ganyang mereka, minta. Udah terjadi Pak zaman itu. Tapi apa kata Nabi jawabannya? Izan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, yang aku minta tak satu pun aku redho kalau ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Ajak mereka semua. Karena itu saya gak bakal lupa di setiap dakwah saya doakan dari presiden, wakil presiden, menteri, pengusaha. Kita doakan. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan Nabi. Ada yang caci maki, silahkan, itu yang lain lagi modelnya. Kita gak bisa mengklaim diri yang terbaik. Wasakum wallahu a'lamu biman ittaqo. Jangan kau merasa paling benar, jangan merasa paling top, paling hebat. Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa.
lain-lain. Ada yang man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adaful iman. Ada tangan dulu, biadi, qalbi, kemudian hati ada. Ya. Maka falyughayyir bi yadihi, tangan dulu, atau fa bi lisani ada. Macam-macam caranya. Tapi intinya jangan lepas dari itu semua, Pak. Kalau Nabi mau, Pak, kalau Nabi mau, Nabi jadi pemimpin dari zaman dulu. Kalau Nabi mau, habis, Pak. Nabi jadi raja, Nabi jadi pembuat undang-undang. Abu Sufyan datang kepada Abu Thalib dan berkata, "Ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, ini keponakanmu gimana ya?" Kalau kita orang Betawi bilang begitu. Sampaikan kepada keponakanmu, in kana yuridu malan ja'alnahu aktsarana malan alaina. Kalau mau jadi harta yang paling banyak kami kumpulin. Jadilah konglomerat. Kalau Nabi mau. Atau mau jadi ketua DPR, pernah ditawarkan. Jadi jahat, pembuat undang-undang. In kana yuridu jahat ja'alnahu sayyidan alaina. Udah ditawarin. Mau jadi raja, udah pernah. Kata Abu Sufyan, in kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Kami jadikan kau raja ya Nabi, kalau kamu mau. Atau mau jadi gengsi, mau megang kunci Ka'bah, silahkan. In arada sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau dia kepengen jadi raja, sultan, kami kasih kunci Ka'bah. Ayo bilang, apa jawaban Nabi? Ya ammi, wallahi demi Allah, law wada'a as-samsu fi yamini wal qamara fi yasari, ala atatuka hadzal amru ma taraktu hatta yusirallah. Jadi ada kalanya lembut, ada kalanya santun, tapi ada kalanya jawaban Nabi seperti demikian. Hai paman, sampaikan kepada mereka, kalaupun mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri untuk menghentikan dakwah ini, demi Allah yang memegang jiwa Muhammad, lebih baik Muhammad binasa atau Allah menangkan sekalian atas mereka. Begitu jawabannya, saudara. Karena kita sekarang masih wudhu, bapak wudhu yang baik dulu ya, gelar sejadah yang baik ya, tunggu azan ya, nanti komat dari kami gitu ya. Kita sholat berjamaah, jangan dicurigai untuk yang macam-macam. Kita tunggu kali, kita tunggu. Hadiahnya tidak boleh. Oh iya, boleh baca. Jawaban kita simpulkan dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pelabuhan Belawan, banyak berlabuh, sibukkan tarik. Buzzer dan hoax harus dilawan dengan ihsan, bijak dan baik. Masya Allah. Ya, ada satu lagi penutup ya Pak. Satu lagi ya penutup. Cukup? Satu lagi penutup. Penutup ya. Terima kasih. Mohon maaf yang paling kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan Ustaz, satu, bagaimanakah dakwah politik Islam yang kita buat? Apakah bisa kita laksanakan dakwah politik Islam ini untuk menuju ke 2024? Demikian Ustaz. Jawabannya Japri aja ya. Nanti saya jawabnya. Jawabannya khusus itu karena menyinggung 2024. Oke, baik, kita padakan sampai di sini. Nampaknya semua dapat hadiah Bapak. Saya nggak dapat Bapak. Boleh saya minta hadiah selfie Bapak? Maaf yang lain. Siap. Kami doakan selamat sampai tujuan, selamat Bapak sampai di sini, selamat juga sampai tujuan berikutnya. Ya, singkat kehadiran Bapak Haikal ke tempat kami. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau siang sudu, hancur badan ikan buang tanah, dibayar takkan